Anda kembali bersama kami di Indonesia Memilih. Kami juga mengucapkan selamat datang ya kepada teman-teman mahasiswa dari Kwik Kian Gi School of Business. Wow, luar biasa, sudah hampir jam 10 malam masih semangat datang ke sini. Ini namanya anak muda. Jadi eskalasi ya, anak muda itu mobilisasi masanya lebih lebih energik lah. Sampai malam juga mereka kalau diajak diskusi, apalagi diskusi politik, tuh Bung Patria tuh yang suka tuh diskusi politik tuh sampai anak muda bisa. Ini program sampai jam berapa bisa dilanjutin ini? Kita sampai jam berapa nih harusnya? Jam 11. Kita sampai jam 11, tapi kalau mau lanjut monggo. Nah, kalau anak muda di sini kayaknya kita bisa keluar jam 12 atau jam 1 malam nih. Oke, tapi saya ke Mbak Titi ya. Mbak Titi, saya harus tanyakan kepada Anda mengenai apa yang terjadi pada hari ini sudah bisa dinilai, dan ada Pak Prabowo dan para pendukungnya yang setidaknya disebutkan tadi secara sementara memegang hasil hitung cepat. Bagaimana Mbak Titi menilainya? Ya, tentu saja mengikuti proses formal itu memang seharusnya kita lakukan, karena penetapan hasil baru akan dilakukan KPU paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan penghitungan suara. Artinya maksimal 20 Maret 2024. Bisa jadi lebih cepat. Kalau di pemilu 2019 sehari lebih cepat. Nah, kegunaan quick count itu kan sebenarnya menjadi informasi penyeimbang selain sebagai instrumen transparansi dan kontrol publik ya. Makanya di Undang-Undang Pemilu quick count itu disebut sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Hitung cepat. Karena dia bagian dari partisipasi masyarakat, harus dilakukan bertanggung jawab, menyebutkan metodologinya, bahkan melaporkan sumber dananya. Nah, dan di dalam rilis hasil quick count harus selalu disertakan informasi bahwa itu bukan hasil resmi. Hasil resmi adalah yang diterbitkan oleh KPU. Tetapi sekali lagi menyikapi soal quick count ini, terlepas hasilnya sudah ada, kita juga tidak boleh melupakan rangkaian proses pemilu itu sendiri. Karena konstitusi kita tuh menghendaki pemilu itu bukan sekedar berpemilu. Berpemilu itu bukan sekedar regularitas setiap 5 tahun sekali. Tapi dia membutuhkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, oleh karena itu kita juga tetap harus membincangkan bagaimana proses yang sudah berjalan terlepas dari hasil. Ini kan baru pilpres ya, pileknya belum ada loh. Teman-teman pemilu legislatif ini masih bertarung di lapangan. Nah, sampai di sana Mbak Titi, tadi kan disebutkan oleh Ketua KPU juga mengenai kemungkinan akan dilakukannya semacam pemungutan suara ulang karena kendala tertentu di beberapa bagian daerah ya, atau susulan dan lain sebagainya, apa istilahnya lah. Apakah kemudian hasil hitung cepat ini bisa mempengaruhi opini publik atau berpengaruh banyak atau tidak? Pilihan mereka terhadap kemerdekaan mereka untuk menyampaikan ataupun menggunakan hak konstitusionalnya? Iya, biasanya kalau ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang itu ada dua dampaknya. Satu, antusiasmenya jauh menurun. Mereka menjadi lebih malas atau tidak termotivasi untuk datang ke TPS. Oh, karena barangkali mereka sudah dibangun dalam persepsi udah tahu yang menang, udah tahu yang kalah gitu. Bukan hanya itu, dilakukannya di hari kerja. Mereka kan juga kadang-kadang sudah bekerja. Dan yang kedua tadi, mereka merasa ya sudah tahu hasilnya. Lagi pula untuk apa menggarami air laut begitu ya kira-kira. Tetapi ada juga fenomena yang kedua, pemilih yang termotivasi untuk membalikan situasi. Jadi dia merasa perlu datang supaya memberikan pilihan yang berbeda dengan pilihan yang sudah diketahui oleh banyak pihak. Walaupun ini memang angkanya kan tidak besar yang diulang ini. Paling berapa sih persentasenya? Misalnya tadi Bawaslu menyatakan di Malaysia itu direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang ya, untuk yang pos dan kotak suara keliling. Baik. Nah itu ya jumlahnya kan tidak banyak gitu kira-kira.